Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita ini dimulai ketika keadaan di planet bumi benar-benar mengkhawatirkan. Umat manusia nyaris musnah, dan yang tersisa hanya segelintir shinobi. Dalam situasi penuh ketegangan itu, Boruto berdiri di tengah reruntuhan sambil berkata dengan nada serius, "Guru Sasuke, Ayah, dan semuanya, tolong dengarkan aku sebentar. Aku tahu keadaan di bumi terlihat sangat kacau, tapi jangan terlalu khawatir dulu soal para aliansi shinobi yang sudah berada di dimensi Otsutsuki tertinggi. Aku percaya mereka akan baik-baik saja di sana dan bisa bertahan." Sasuke mengangguk pelan, lalu menjawab dengan suara tenang namun dalam, "Aku ingin percaya juga, Boruto. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah, kita hampir tidak punya siapa-siapa lagi di sini. Kita kekurangan orang yang bisa bertarung. Kalaupun kita gunakan Edo Tensei atau teknik pemanggilan lainnya, siapa lagi yang bisa kita hidupkan?" Orochimaru dan Kabuto sudah ditarik ke dimensi Otsutsuki tertinggi untuk menghadapi Ika bersama Himawari. Namun, sebelum mereka sempat membicarakan strategi lebih lanjut, tanah di dekat kaki Boruto tiba-tiba retak. Sosok Otsutsuki tertinggi muncul dari bawah tanah. Ia melayangkan tinjunya ke arah Boruto dengan kekuatan penuh. Refleks Boruto yang sangat terlatih membuatnya langsung terbang ke atas untuk menghindar. Di udara, ia membentuk serangan rasengan baru miliknya, Foton Rasengan, yang berputar seperti cincin Saturnus. Tanpa pikir panjang, Boruto menghantamkan Foton Rasengan ke punggung Otsutsuki tertinggi. Namun serangan itu tidak membuahkan hasil. Otsutsuki tersebut mengaktifkan jutsunya, membuat tubuhnya menjadi tak tersentuh seperti kemampuan milik Obito. Serangan Boruto hanya menembus tubuhnya tanpa melukai apapun. Boruto terkejut dan bingung karena serangannya gagal total. Otsutsuki tertinggi lalu menciptakan tarikan medan magnet dari bawah tanah, berusaha menyerap tubuh Boruto ke dalamnya. Sasuke, yang melihat itu, segera menggunakan Amenote Jikara untuk bertukar posisi dengan Boruto, sehingga dirinya yang malah terhisap. Melihat situasi makin genting, Nagato menempelkan tangannya ke tanah dan berkata, "Bangkitlah sekarang juga." Jigokudo. 10 patung besar dari alam neraka langsung muncul dan mengepung Otsutsuki tertinggi. Setelah itu, Nagato mengubah tangannya menjadi mode Shurado dan menembakkan serangan besar ke arah musuh. Ledakannya sangat kuat, tapi Otsutsuki tertinggi kembali menggunakan tekniknya, membuat tubuhnya transparan dan tak tersentuh. Nagato tak menyerah. Ia menyerang dari belakang dengan menggunakan Bansho Tenin, menarik tubuh Otsutsuki ke arahnya. Ketika musuh mendekat, Nagato langsung mencoba mengikat tubuhnya dengan rantai biru dari Rinnegan, tapi rantai itu juga menembus tubuhnya. Tidak menyerah, Boruto ikut turun dan melesatkan puluhan kali Raiton Jin Raisen ke arah Otsutsuki tertinggi, tapi tetap saja tidak satu pun bisa menyentuhnya. Boruto pun mulai berpikir, sepertinya jurus-jurus tidak ada gunanya sekarang. Kalau begitu, aku harus melawannya secara langsung. Ia mulai melapisi tubuhnya dengan kekuatan buah cakra dan menyerang dengan taijutsu. Terjadilah pertarungan pukul-pukulan dan tendangan antara Boruto dan Otsutsuki tertinggi. Namun setiap serangan Boruto menembus tubuhnya, sedangkan pukulan musuh harus Boruto tahan dengan dua tangan. Naruto dan Sasuke akhirnya ikut turun membantu. Mereka semua bertarung dengan taijutsu, tanpa menggunakan jutsu sedikit pun. Bahkan Nagato pun ikut turun dan mencoba memukul ubun-ubun musuh, tapi tetap saja serangannya menembus tubuh lawan. Pertempuran makin memanas ketika Madara dan Kawaki ikut bergabung. Mereka mengepung musuh, diikuti oleh Rikudo Sennin dan Minato. Pertarungan 8 lawan 1 pun terjadi. Karena mereka menyerang dari segala arah, Otsutsuki tertinggi tidak bisa sepenuhnya mempertahankan teknik tembus tubuhnya. Akhirnya serangan Kawaki dari belakang berhasil mengenai punggungnya, membuat tubuh Otsutsuki terpental ke depan. Naruto langsung menyambut dengan tendangan ke dagu, membuatnya terbang ke atas. Dari atas, Madara menghantam perut Otsutsuki dan menjatuhkannya kembali ke tanah. Begitu jatuh, Boruto menyerang dari bawah dengan tinjunya hingga tubuh musuh kembali terpental, lalu Madara kembali memukulnya. Otsutsuki menahan pukulan Madara dengan dua tangan, tapi tiba-tiba Rikudo Sennin muncul dari samping dan memukul pinggangnya, melemparnya ke arah lain. Sasuke muncul dan menghantam kepalanya dengan Raiton di tangan. Wajah Otsutsuki babak belur. Kawaki mengejar tanpa henti dan mengubah tangannya menjadi cakar merah untuk menyerang. Tapi Otsutsuki memutar tubuhnya dan menangkap cakar itu, lalu mematahkannya. Kawaki berteriak kesakitan saat tangannya terluka, lalu ditendang hingga terpental jauh ke bebatuan.
Boruto muncul dari belakang dengan cakra dari mode Sanin Gunung Myoboku di kedua tangannya. Ia menghantam tubuh Otsutsuki hingga satu lengannya patah. Sasuke mencoba menebasnya dari atas, tapi hanya tanduknya yang berhasil terpotong. Minato mengeluarkan rasengan besar dari belakang, tapi serangan itu diserap dengan satu tangan oleh Otsutsuki. Saat itulah Naruto muncul dari atas dengan wujud sempurna Kurama. Tubuh besar Kurama mengangkat 9 ekornya, masing-masing memunculkan Rasen Shuriken dan meluncurkannya ke arah musuh. Otsutsuki tertinggi kemudian mengecilkan tubuhnya dan muncul di langit. Ia mengangkat tangan ke atas dan berkata dengan nada marah, "Dasar makhluk pengecut. Apa kalian tidak malu melawanku keroyokan begini?" Ia lalu menurunkan tangannya ke tanah, dan 10 sinar laser cakra menghantam seluruh area serangan Rasen Shuriken, menyebabkan ledakan besar. Setelah itu, tangan Otsutsuki tertinggi memanjang seperti tangan Orochimaru dan langsung mencekik leher Nagato dan Minato. Ia menarik mereka dengan cepat dan memendekkan tangannya lagi, membawa dua shinobi itu ke arahnya. Portal dimensi terbuka, dan tubuh Nagato serta Minato mulai terhisap. Mereka berteriak, "Tolong! Bantu kami sekarang juga!" Sasuke segera bersiap mengaktifkan Rinnegan untuk menggunakan Amenote Jikara dan menyelamatkan mereka. Namun Otsutsuki tertinggi rupanya sudah menyadari hal itu dari awal. Ia hanya tersenyum dingin, menunjukkan bahwa semua ini sudah ia perhitungkan. Otsutsuki tertinggi ternyata telah memasang segel formula pada kaki Sasuke saat pertarungan taijutsu sebelumnya. Segel itu membuat Sasuke tidak bisa menggunakan teknik Amenote Jikara selama segel tersebut masih aktif. Sementara itu, Minato dan Nagato mulai tersedot masuk ke dalam portal dimensi yang dibuka oleh Otsutsuki tertinggi. Di tengah proses itu, Nagato tiba-tiba mencabut kedua matanya dan melemparnya ke arah tanah sambil berteriak, "Bawalah Rinneganku. Aku berharap salah satu dari kalian bisa menggunakannya, setidaknya untuk melawan Otsutsuki tertinggi." Tak lama setelah itu, tubuh Nagato dan Minato benar-benar menghilang, terhisap masuk ke dimensi lain milik musuh. Boruto dan Naruto masih terlihat terbang ke arah Otsutsuki tertinggi, berusaha keras menyelamatkan Nagato dan Minato. Namun, jarak antara mereka terlalu jauh. Dalam situasi itu, teknik seperti Amenote Jikara adalah satu-satunya yang bisa menolong dengan cepat. Sayangnya, segel di kaki Sasuke membuatnya tak bisa menggunakan teknik itu, dan saat mereka berdua benar-benar sudah masuk ke dimensi Otsutsuki tertinggi, semuanya menjadi terlambat. Sasuke segera terbang dan menangkap kedua bola mata Rinnegan milik Nagato sebelum jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, Rikudo Sennin datang menghampiri Sasuke. Ia menatap mata itu sambil berkata pelan, "Mata ini adalah hasil dari Edo Tensei. Kita belum tahu apakah bisa digunakan kembali atau tidak." Sasuke mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah wadah kecil dari balik jubahnya untuk menyimpan kedua Rinnegan itu. Ia memasukkannya dengan hati-hati, lalu berkata, "Rikudo Sennin, soal mata ini kita bicarakan nanti saja. Untuk sekarang, fokus kita adalah bertahan dan melawan Otsutsuki tertinggi. Kita baru saja kehilangan Nagato dan Minato, dan sekarang jumlah kita semakin berkurang." Sementara itu, adegan berpindah ke dalam dimensi Otsutsuki tertinggi, tempat di mana Minato dan Nagato tiba. Mereka berdiri di antara banyaknya bangkai Otsutsuki dan pohon Shinju yang sudah mengering. Minato tampak heran, lalu berkata, "Tempat ini sangat aneh dan jujur saja, menakutkan." Nagato, yang kini tidak bisa melihat, menjawab pelan, "Aku tidak tahu kita berada di mana. Mataku sudah tidak ada, dan aku tidak bisa melihat apa-apa." Tak lama kemudian, Minato melihat banyak mayat para aliansi shinobi yang berserakan. Di antara mereka terlihat jasad Shikamaru, Shikadai, bahkan Sakura. Kakashi tiba-tiba muncul dari lorong besar di dalam dimensi itu, lalu berkata, "Sensei, kenapa kau bisa sampai di sini? Dan dia Nagato? Sejak kapan Nagato dijadikan Edo Tensei?" Perlahan-lahan, beberapa shinobi lain mulai bermunculan dari bawah tanah. Hashirama pun berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian berdua? Bagaimana keadaan di planet bumi sekarang?" Chojuro ikut berbicara, "Jangan-jangan Naruto sudah mati. Benarkah dugaan itu?" Minato segera menjawab, "Naruto masih selamat. Tapi kenyataannya, umat manusia di planet bumi sudah tidak ada lagi. Mereka semua telah dipindahkan ke dimensi ini oleh kekuatan Otsutsuki tertinggi." Nagato yang mendengar itu terlihat kebingungan. Ia berkata, "Aku benar-benar tidak paham. Ini tempat apa sebenarnya? Dan kenapa seluruh aliansi shinobi bisa berada di sini?"
Minato lalu berjalan menuju kumpulan jasad shinobi yang tidak bernyawa. Ia melihat ribuan dari mereka telah gugur. Dengan suara sedih, ia berkata, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka semua? Tobirama menjawab, tempat ini sangat berbahaya. Kami juga tidak tahu bagaimana caranya kembali ke bumi. Kakashi bertanya dengan nada cemas, Sensei, bagaimana keadaan Boruto dan yang lain? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Minato menjawab, Otsutsuki tertinggi sangatlah kuat. Bahkan, kami semua tidak mampu melukainya. Himawari dan beberapa shinobi lainnya telah dipindahkan ke dimensi Otsutsuki yang berbeda. Awalnya kupikir Himawari akan dibawa ke sini, tapi ternyata tidak. Kakashi menimpali, kenapa dia memindahkan Himawari ke dimensi lain? Apa ada sesuatu yang dia inginkan dari tubuh Himawari? Minato mengangguk dan menjelaskan, tentu saja ada. Dia mengincar Kurama dan juga kekuatan Kaguya yang ada dalam tubuh Himawari. Otsutsuki tertinggi memberi tugas itu kepada Ka, dengan cara mengubahnya menjadi seorang Otsutsuki baru. Sementara itu, dia sendiri lebih fokus mengejar tubuh Boruto untuk dijadikan inang bagi pohon Shinju. Mendengar itu, Hashirama tampak sangat terkejut. Ia berkata, pohon Shinju? Lalu bagaimana dengan Madara? Apa dia masih hidup? Nagato menjawab, tenang saja, dia masih hidup. Madara sangat kuat. Bahkan dari dulu dia memang sulit untuk dikalahkan. Hashirama pun menghela napas lega. Syukurlah. Tapi ini berarti situasi di bumi benar-benar gawat. Kita tidak bisa lagi memberikan bantuan. Minato menatap langit di dimensi itu dan menjawab, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku yakin, Boruto akan menjadi harapan terakhir kita. Cerita kembali ke bumi. Sasuke yang telah mengamankan Rinnegan Nagato, kini kembali bergabung dalam pertempuran. Boruto saat itu sedang mencengkeram leher Otsutsuki tertinggi dan dari matanya muncul sinar laser panjang yang diarahkan ke wajah musuh. Namun, Otsutsuki tertinggi malah meniru kekuatan Boruto dan memantulkan laser itu balik ke wajah Boruto. Keduanya sama-sama terpental. Boruto bangkit dan mulai meregenerasi dirinya. Sambil terengah, ia berkata, aku sudah menyerangnya berkali-kali, tapi tidak satu pun berhasil menghancurkan tubuhnya. Apa sebenarnya dia ini? Kekuatannya bahkan jauh melebihi Shibai. Madara mendekat dan menimpali. Sepertinya kita harus mencoba cara yang dulu pernah kita bicarakan. Apa kau masih ingat? Boruto berpikir sejenak, lalu menjawab, maksudmu? Selibai dan buah cakra? Itu maksudmu, kan? Madara mengangguk, benar sekali. Hanya itu satu-satunya cara agar kau bisa menyamai kekuatannya. Kawaki pun menyahut, buah cakra memang tersimpan di Gunung Myoboku. Tapi soal Selibai, aku sendiri tidak tahu di mana dia sekarang. Orochimaru juga sudah tidak bisa dihubungi. Sasuke lalu menjawab, dari informasi yang kudengar, Selibai masih tersembunyi di ruang bawah tanah yang dulu dipakai Kashinkoji. Mungkin kita harus mundur sejenak untuk mencarinya. Rikudo Sennin menambahkan, aku rasa itu memang yang harus kita lakukan sekarang. Kita ambil Selibai dan buah cakra itu, lalu memperkuat diri sebelum terlambat. Boruto pun bersiap membuka portal dimensi untuk pergi ke ruang bawah tanah di Konoha. Ia menatap yang lain dan berkata, bagaimana? Apakah kalian semua ikut denganku ke tempat itu? Sasuke menjawab tegas, aku rasa kita semua harus ikut. Jangan ada yang tertinggal untuk bertarung di sini. Pertarungan langsung melawan Otsutsuki tertinggi sangat berbahaya. Namun tepat saat Boruto membuka portal dimensi, Otsutsuki tertinggi langsung menghancurkannya dengan membekukan dan memecahnya menjadi kepingan. Portal itu pun hancur dan tertutup. Otsutsuki tertinggi berkata dengan nada dingin, aku tidak akan membiarkan kalian kabur. Selibai dan buah cakra itu tidak akan pernah kalian dapatkan. Sasuke mengeluarkan pedang Kusanaginya dan berkata, ini benar-benar menyulitkan. Kita bahkan tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri. Naruto menimpali, kelihatannya kita tidak punya pilihan lain. Kita harus bertarung sampai akhir. Otsutsuki tertinggi kemudian mengaktifkan kekuatan Jogannya untuk memanggil pohon Shinju raksasa yang muncul di tengah bumi. Pohon itu menjulang tinggi dan mengeluarkan ribuan akar tipis seperti kertas, yang berusaha melilit siapa saja yang ada di dekatnya. Akar-akar itu mulai mengejar Boruto dari segala arah. Boruto mencoba menebas satu persatu akar tersebut dengan tebasan Shiden, tapi jumlah akar yang muncul justru semakin banyak dan terus bertambah. Naruto melihat Boruto dalam bahaya.
Ia langsung terbang mendekatinya, lalu menarik jubah Boruto agar bisa menjauh dari kepungan akar-akar itu. Pertarungan masih terus berlangsung ketika akar-akar Shinju kembali bermunculan dalam jumlah besar. Akar-akar itu bergerak cepat dan memburu siapapun yang terlihat. Naruto yang sebelumnya bersama Boruto tiba-tiba terpisah karena akar-akar itu melilit tubuhnya dari segala arah. Boruto berusaha menolong, namun keadaan semakin kacau. Di sisi lain, Sasuke dan Kawaki juga terlihat kewalahan. Mereka sibuk menghindari serangan akar yang terus-menerus muncul dari tanah. Tidak hanya mereka, Madara dan Rikudo Sennin juga mulai terdesak, mencoba bertahan dari serangan akar Shinju yang seolah tak ada habisnya. Sementara semua sedang kesulitan, Otsutsuki tertinggi duduk santai di atas batu besar. Ia memegangi wajahnya sambil menyaksikan semua kekacauan yang ia ciptakan. Dengan suara pelan tapi penuh kepuasan, ia berkata, "Pemandangan seperti ini benar-benar menyenangkan. Melihat kalian kesulitan seperti ini membuatku tenang. Tapi jangan salah sangka, ini baru permulaan. Kalian semua akan terjerat oleh akar Shinju sampai akhirnya mati." Ia lalu mengangkat tangannya dan menggerakkan matanya yang menggunakan kekuatan Jougan. Seketika, akar-akar baru tumbuh dengan liar dan meluas, seolah tidak ada batas. Otsutsuki tertinggi berdiri dengan tenang di tengah-tengah mereka semua, lalu dengan suara datar namun tegas, ia berkata, "Bagus. Kalau kalian semua memang punya kekuatan tersembunyi, keluarkan saja sekarang. Serang aku sesuka hati kalian. Aku penasaran, apakah serangan kalian akan terasa gatal di kulitku atau malah benar-benar bisa melukai tubuhku." Ucapannya terdengar mengejek, tapi ia jelas serius. Mendengar tantangan itu, Boruto langsung mengaktifkan Jougan miliknya hingga ke tahap keempat, level paling tinggi yang bisa dia capai. Seluruh tubuh Boruto kini bersinar dilapisi cakra tebal, wajahnya pun berubah serius, tidak menunjukkan senyum sedikit pun. Di sisi lain, Rikudo Sennin terlihat memodifikasi kekuatan Rinnegan miliknya. Kini, kedua matanya berubah menjadi Rinnegan Tomoe. Sasuke juga tidak mau kalah. Ia mulai menutupi tubuhnya dengan lapisan cakra seperti armor, sebuah kekuatan baru yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Satu Rinnegan milik Sasuke bahkan berubah menjadi warna biru terang, sebuah rahasia kekuatan yang selama ini ia simpan dalam diam. Minato, Hokage keempat, juga mulai mengakses kekuatan Sage modenya secara penuh. Pupil dan kelopak matanya berubah bentuk, menandakan dia menggunakan energi alam dalam jumlah besar. Madara dan Nagato pun tidak tinggal diam. Keduanya langsung mengaktifkan kekuatan tersembunyi yang selama ini mereka tahan. Tiba-tiba Kawaki muncul dari atas dan mendarat di samping Boruto. Sambil berdiri tegak, Kawaki berkata, "Jadi kalian semua sudah memilih untuk menggunakan kekuatan terkuat kalian, ya? Kalau begitu, aku juga tidak akan menahan diri. Aku akan memakai kekuatan dari ayah Momoshiki ke tingkat tertinggi." Boruto menatapnya sebentar lalu menjawab, "Iya, kita akan mengepung Otsutsuki tertinggi dari segala arah. Jangan beri dia celah sedikit pun. Serang terus-menerus." Kawaki kemudian menatap sekeliling dan berkata lagi, "Paman Sasuke, Rinnegan milikmu tampak berbeda. Hokage keempat, kekuatan Sage mode Myu terasa jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan Rikudo Sennin, Madara, kekuatan kalian sekarang terasa jauh lebih kuat. Tapi, kenapa aku tidak melihat Nana Daime, Naruto, menggunakan kekuatan tersembunyi dari Kurama? Apa kau sedang menyembunyikan sesuatu, Naruto?" Naruto menjawab dengan tenang, "Bukan begitu. Aku akan mengaktifkannya sekarang." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, terdengar suara Kashin Koji menyusup ke telinga mereka melalui jutsu sensor milik Ino. Suara itu berkata, "Naruto Uzumaki, kau pengecualian. Aku sudah melihat masa depan. Kumohon jangan aktifkan kekuatan tersembunyimu. Jika kau melakukannya, maka Kurama akan mati untuk yang kedua kalinya. Untuk saat ini, cukup gunakan mode Rikudo dan Kurama seperti biasanya." Naruto menghela napas panjang dan menjawab pelan, "Sial, semua orang sudah menggunakan kekuatan terpendamnya. Tapi aku satu-satunya yang tidak boleh. Padahal aku hanya ingin membantu lebih banyak." Kashin Koji langsung menimpali, "Tahan keinginanmu itu. Kekuatan Kurama yang tersembunyi jauh lebih berbahaya dari Baryon Mode. Kalau kau memaksakan diri, kau bukan hanya akan kehilangan Kurama, tapi juga nyawamu sendiri. Kau dibutuhkan untuk skenario terburuk nanti. Bayangkan jika kau memakainya sekarang lalu gagal membunuh Otsutsuki tertinggi. Kau mati, Kurama mati, lalu apa yang terjadi pada yang lain? Tanpa kau, kekuatan Boruto dan Sasuke saja mungkin tidak cukup."
Aku benar-benar serius kali ini, Naruto. Jangan gunakan kekuatan itu dulu. Setelah mendengar penjelasan itu, Naruto menutup matanya dan masuk ke alam bawah sadar, menemui Kurama. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kurama, sepertinya kita harus menundanya." Kurama menatap Naruto sambil tersenyum kecil, lalu meneteskan air mata. "Tidak apa-apa, Naruto. Kita ikuti saja kata Kashinkoji. Dia lebih tahu tentang masa depan. Untuk saat ini, aku akan maksimalkan mode Kurama dan Rikudo supaya kau tetap bisa bertarung dengan kuat." Naruto lalu bertanya dengan lembut, "Kenapa kau menangis? Apa kau sedang mengingat sesuatu?" Kurama menjawab, "Aku hanya ingin menebus semuanya. Masa lalu, semua kesalahanku. Aku juga tidak bisa diam melihat saudara-saudaraku, para Biju, masih terperangkap di pohon Shinju. Aku ingin membebaskan mereka." Naruto mendengar itu dan menahan air matanya. Ia lalu mulai memutar cakra Kurama di tubuhnya, menggabungkannya dengan mode Sage Gunung Myoboku. Matanya berubah lagi, kini menunjukkan bahwa ia siap bertarung meski tidak menggunakan kekuatan terlarang tersebut. Saat semua orang telah mengeluarkan kekuatan tersembunyinya masing-masing, pertarungan besar pun akan dimulai. Otsutsuki tertinggi yang memperhatikan dari kejauhan berkata sambil tersenyum sinis, "Sungguh disayangkan. Padahal aku sangat menunggu kekuatan darimu, Naruto Uzumaki. Tapi tampaknya Kashinkoji sudah mengubah masa depan. Ya sudah, tak apa, tunjukkan saja semua yang kalian punya. Serang aku sepuas kalian. Aku ingin tahu apakah cerita tentang kekuatan para shinobi itu nyata atau hanya bualan." Otsutsuki tertinggi lalu tertawa keras sambil mengangkat tangannya ke langit. Naruto berpikir dalam hati, bagaimana bisa dia tahu soal Kashinkoji? Padahal hanya kami yang mendengarnya. Dia benar-benar makhluk tingkat dewa. Tawa Otsutsuki tertinggi itu semakin keras, dan angin pun berputar liar. Hujan mulai turun deras. Petir menyambar langit. Minato yang melihat itu berkomentar pelan, "Hanya dari tawanya saja, langit bisa berubah seperti ini. Dia sangat mengerikan." Tiba-tiba, Otsutsuki tertinggi mengangkat kedua tangannya ke atas, lalu menurunkannya dengan cepat. Dalam sekejap, berbagai jutsu muncul tanpa henti. Rasengan, Raiton, Futon, Jinton, semuanya keluar sekaligus dan menghantam dari segala arah. Ia berkata lagi dengan nada santai, "Cepatlah, keluarkan semua kekuatan kalian. Aku ingin melihatnya." Madara yang menyaksikan semua itu dengan mata terbuka lebar berbisik, tidak mungkin dia bisa menguasai semua jenis jutsu, bahkan Rasengan. Ini bukan sekadar pengetahuan, dia benar-benar bisa meniru segalanya. Sasuke lalu melesat ke arah depan, mengarahkan dua rinnegannya pada Otsutsuki tertinggi. Boruto melesat dari arah belakang. Kawaki menyerang dari sisi kanan. Naruto dan Minato bergerak dari kiri. Nagato mengejar dari arah Sasuke. Rikudo Sennin mendarat di sisi Boruto. Madara pun menyusul dan berdiri di sisi Kawaki. Formasi pun terbentuk. Mereka mengepung Otsutsuki tertinggi dari segala arah dalam posisi melingkar, bersiap memulai serangan besar yang akan menentukan segalanya. Sasuke tiba-tiba mengubah warna rinnegan miliknya menjadi kuning. Perubahan itu langsung berdampak besar. Segel yang sebelumnya dibuat oleh Otsutsuki tertinggi langsung hancur dan lenyap tanpa sisa. Akibatnya, portal dimensi yang sebelumnya tertutup kini bisa digunakan kembali. Rupanya, salah satu kekuatan tersembunyi dari rinnegan Sasuke adalah kemampuannya untuk menghancurkan segel milik Otsutsuki tertinggi. Setelah itu, tanpa membuang waktu, Sasuke mulai bergerak cepat ke arah Otsutsuki tertinggi sambil menciptakan banyak Chidori Nagashi dari tangannya. Dalam gerakannya, ia berseru, "Hokage keempat. Sebaiknya kau perbanyak kunai Hiraisin dan sebarkan ke seluruh tempat yang bisa dijangkau. Saat ini, kita sudah bisa menggunakan jutsu ruang dan waktu sepenuhnya." Mendengar perintah itu, Minato langsung bergerak. Ia bekerja sama dengan Boruto untuk melemparkan kunai Hiraisin ke berbagai arah sebagai tanda pengaman. Tujuannya jelas, agar mereka bisa segera berpindah tempat dan menghindari serangan jika ada bahaya mendadak. Setelah kunai tersebar, Minato dan Boruto mulai menandai tubuh Naruto, Madara, Rikudo Sennin, Nagato, dan Kawaki dengan segel formula Hiraisin. Cara ini dilakukan agar Boruto dan Minato bisa membantu melindungi semua orang dengan teleportasi jika dibutuhkan. Setelah segel diberikan ke setiap orang, Boruto langsung melesat ke arah Sasuke. Ia sudah bersiap untuk menggunakan ke-15 kekuatan tersembunyi dari Jogan tahap 4 secara beruntun.
Namun tiba-tiba, Otsutsuki tertinggi mengecilkan tubuhnya dan muncul di belakang Boruto tanpa suara. Ia bersiap menyerang dengan Gudo Udama yang dilapisi cakra Shinjutsu. Dalam situasi genting itu, Boruto bereaksi cepat. Ia menggunakan teknik mirip milik Madara, menghilang seperti dalam mode limbo, sebuah kekuatan yang selama ini jarang ia gunakan. Boruto kemudian muncul di atas kepala Otsutsuki tertinggi dan memukul ubun-ubunnya dengan keras. Serangan itu membuat musuh jatuh ke tanah. Saat Otsutsuki tertinggi terjatuh, Rikudo Sennin muncul dari sisi kirinya. Di waktu yang sama, Sasuke muncul dari sisi kanan dan mengubah warna Rinnegan-nya menjadi merah. Kedua Rinnegan, milik Sasuke dan Hagoromo, tiba-tiba tersinkronisasi. Kekuatan keduanya menciptakan segel baru yang berbeda dari Chibaku Tensei biasa. Jika Chibaku Tensei hanya terdiri dari tanah yang terangkat dengan gaya gravitasi, maka segel baru ini terbentuk dari berbagai elemen, tanah, kayu, mokuton, dan kekei genkai lainnya. Semua unsur ini terangkat ke langit dan membentuk segel yang kompleks. Otsutsuki tertinggi pun akhirnya terserap ke dalam segel tersebut dan tertumpuk seperti dalam Chibaku Tensei. Melihat hal itu, Rikudo Sennin berkata, "Aku tidak menyangka Rinnegan kita bisa saling terhubung seperti ini." Sasuke menjawab dengan serius, "Aku juga baru sadar. Mungkin kita bisa menggabungkan kekuatan ini dengan Jogan milik Boruto. Siapa tahu ada kekuatan baru yang bisa muncul dari perpaduan itu." Boruto yang mendengar ide tersebut langsung menanggapi, "Aku rasa bukan hanya Rinnegan kalian. Kita juga bisa mencoba menggabungkannya dengan Rinnegan milik Madara dan Nagato. Kalau semua dojutsu ini tersinkronisasi, aku yakin akan muncul kekuatan yang lebih besar lagi." Madara yang mendengar itu sempat terdiam, lalu berkata, "Kedengarannya memang aneh. Tapi mungkin saja berhasil. Kalau gabungan ini benar-benar menghasilkan kekuatan besar, aku berharap Naruto dan Kawaki bisa menjadi penentu akhir serangan pada Otsutsuki tertinggi." Beberapa saat kemudian, Otsutsuki tertinggi terlihat benar-benar masuk ke dalam segel yang terus menyerap elemen dari atas langit. Ia tertutup dan wujudnya tak terlihat lagi. Boruto dan yang lainnya lalu berkumpul di tanah, membentuk formasi melingkar. Boruto mulai memfokuskan Jogan tahap 4 miliknya, menghubungkannya dengan Rinnegan milik Sasuke, Hagoromo, Madara, dan Nagato. Ketika sinkronisasi berhasil, kekuatan baru langsung muncul. Cakra besar membentang mengelilingi mereka, panjangnya mencapai puluhan meter. Bentangan cakra ini tampak mirip dengan teknik Kinrin Tensei Baku milik Toneri, tetapi memiliki efek yang berbeda. Cakra tersebut dapat melumpuhkan kemampuan regenerasi dan juga mempercepat penuaan target. Melihat kekuatan itu, Otsutsuki tertinggi yang masih berada dalam segel berkata, "Jadi begitu, dengan menyatukan dojutsu, kalian bisa menciptakan kekuatan seperti ini. Menarik sekali, aku penasaran apa yang terjadi jika aku terkena serangan itu." Namun tiba-tiba, ia menggunakan dojutsunya untuk menukar posisi tubuhnya dengan Kawaki. Akibatnya, Kawaki kini berada dalam segel panas yang berisi lava. Lava panas itu mulai membasahi tubuh Kawaki dan membuatnya kesakitan. Otsutsuki tertinggi juga menambahkan kekei genkai untuk memperkuat segel, agar tidak mudah dihancurkan. Kawaki kini benar-benar terjebak dalam kondisi sulit. Boruto yang melihat kejadian itu langsung mengerutkan kening. Sasuke mencoba menenangkan, "Tenang, Boruto. Kawaki itu kuat. Dia pasti bisa bertahan dan mengatasinya." Tak lama kemudian, seluruh dojutsu milik mereka benar-benar tersinkronisasi penuh dengan Jogan tahap 4 milik Boruto. Cakra besar kembali menyelimuti medan pertempuran. Energi ini memiliki efek luar biasa, dan kali ini serangan mereka benar-benar mulai mendominasi. Otsutsuki tertinggi yang melihat semua itu lalu melebarkan kedua tangannya ke samping. Ia menciptakan bentangan cakra yang hampir serupa dengan milik Boruto dan timnya. Sasuke melihat itu dan berkata, "Apa dia benar-benar bisa meniru serangan sebesar ini?" Bentangan cakra dari kedua sisi akhirnya saling bertabrakan di udara. Putaran dari kedua energi tersebut mengarah searah jarum jam, menciptakan ledakan besar yang mengguncang langit. Akibat benturan itu, sebagian cakra pecah dan jatuh ke tanah. Salah satu serangan cakra bahkan memotong tangan Otsutsuki tertinggi hingga terputus. Setelah itu, Boruto berusaha melindungi semua orang dengan menciptakan segel perlindungan. Namun serangan dari langit masih terus datang, menembus segel yang telah dibuat. Akhirnya, Boruto menggunakan Hiraishin untuk membawa semua orang ke tempat yang lebih aman dan jauh dari serangan. Setelah semuanya selamat, Boruto berkata, "Ya, ini bagus. Setidaknya tangan Otsutsuki itu sudah terputus."
Sasuke menanggapi, gabungan dojutsu kita tadi telah menciptakan kekuatan terbesar yang pernah ada. Tapi aku masih sulit percaya kalau dia bisa meniru serangan kita dengan mudah. Padahal kalau dia tidak bisa menirunya, dia pasti sudah terluka parah. Boruto mengangguk dan menjawab, iya, ternyata sinkronisasi antara Jogan dan Rinnegan bisa menghasilkan serangan yang luar biasa. Tapi aku juga yakin, masih ada kekuatan lain yang bisa kita munculkan dari perpaduan ini. Mungkin bukan hanya cakra beam seperti tadi, tapi sesuatu yang lebih kuat. Naruto lalu ikut memberi pendapat, aku rasa itu benar. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, Otsutsuki tertinggi ini mampu meniru semua jenis jutsu. Termasuk ninjutsu dan shinjutsu. Jadi apapun yang kita ciptakan, dia bisa menirukannya. Boruto bertanya, kalau begitu, bagaimana caranya supaya serangan kita tidak bisa dia tiru? Naruto menjawab dengan serius, ayah pikir kita harus mengecohnya. Boruto, kau harus menggunakan 15 kekuatan tersembunyi dari Jogan milikmu secara tersembunyi. Gunakan dari arah yang tidak bisa dia lihat atau prediksi. Jika dia tidak sempat melihat atau memahami bentuk kekuatannya, maka dia tidak akan bisa menirunya. Sasuke menatap serius ke arah Naruto dan berkata, kalau itu saran dari ayahmu, berarti beberapa dari kita harus bergerak dari jarak dekat. Kita harus mendesaknya secara langsung, entah itu dengan taijutsu, serangan cepat, atau strategi lain yang bisa membuatnya kewalahan. Mendengar itu, Naruto mengangguk dan membalas, tepat sekali. Kekuatan hasil sinkronisasi antara Jogan dan Rinnegan hanya akan efektif kalau kita gunakan dari arah yang tidak dia duga. Kita harus menyerangnya sebelum dia sempat meniru kekuatan kita. Kalau dia tidak sempat mengamati cara kerja kekuatan itu, dia tidak akan bisa menyalinnya. Sementara mereka membahas strategi, suasana di lokasi lain sedang panas. Fokus berpindah ke Orochimaru dan Itachi yang baru saja tiba di medan pertempuran. Mereka berada jauh dari posisi Naruto dan yang lainnya. Saat tiba, Orochimaru langsung melihat ke arah pertarungan antara Himawari melawan Code dan Delta. Area di sekeliling mereka sudah porak-poranda. Banyak sabuk hitam melingkari lokasi itu, dan hutan di sekitar pun terbakar akibat laser penghancur milik Delta. Tiba-tiba, Code masuk ke dalam sabuk hitam dan muncul di belakang Himawari. Ia memanjangkan cakarnya dan bersiap menyerang dari belakang. Namun tepat sebelum serangan itu mengenainya, Itachi muncul secara tiba-tiba dan menebas tangan Code menggunakan pedang Totsuka. Tangan Code pun terputus dan jatuh ke tanah. Himawari yang merasakan serangan dari belakang langsung menoleh dan melihat Code. Ia pun segera mengakses kekuatan Kaguya, dan menghantam Code dengan pukulan cakra besar yang membuat tubuh Code terpental jauh dan membentur tanah dengan keras. Melihat itu, Himawari segera mengejar Code untuk memastikan serangannya berhasil. Namun Delta muncul dari atas dengan kakinya yang berubah menjadi laser. Laser besar itu diarahkan langsung ke kepala Himawari. Dalam sekejap, Itachi melindunginya dengan memanggil tameng cermin nyata, sehingga serangan Delta berhasil ditahan. Melihat kesempatan itu, Orochimaru memanjangkan tangannya dan melilit tubuh Delta. Ia menariknya kuat-kuat agar bisa dibanting ke tanah. Tapi saat itu juga, Code muncul dari dekat kaki Orochimaru dan menyerangnya dengan teknik Tomogoroshi no Haikotsu. Orochimaru dengan cepat bereaksi. Ia mengubah tubuhnya menjadi pecahan ular besar, sehingga serangan dari Code gagal mengenainya. Setelah itu, Orochimaru mundur sambil membawa Itachi dan Himawari menjauh dari pertempuran. Di saat yang sama, Mitsuki muncul dari belakang dan menghantam Code dengan teknik Raiton Hebi Mikasuchi. Serangan itu menyambar dengan cepat, tapi Code berhasil menyerapnya menggunakan karma putih. Ia kemudian melesatkan kembali Tomogoroshi no Haikotsu dan memasukkannya ke dalam sabuk hitam miliknya. Tomogoroshi no Haikotsu itu tiba-tiba keluar dari sabuk hitam lain yang berada di samping Mitsuki, siap untuk menusuknya. Namun Mitsuki dengan gesit melompat ke depan dan mendarat di samping Orochimaru. Orochimaru menggerutu, sabuk hitam ini sangat menyulitkan. Ia bisa memindahkan serangan dari arah manapun. Mitsuki menambahkan, iya, dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan tangan yang terpotong tadi sudah tumbuh kembali dengan cepat. Code berdiri tegak dengan jubahnya yang tertiup angin. Dengan suara yakin, ia berkata, bagus kalau kalian sadar. Aku sekarang sudah jauh lebih kuat. Kekuatanku nyaris setara Kawaki. Hanya tinggal sedikit lagi, mungkin 10%, dan aku bisa melampauinya. Kalau itu sudah terjadi, maka langkah selanjutnya adalah melampaui Boruto dan semuanya. Mendengar itu, Orochimaru tertawa kecil dan menjawab, jangan terlalu berhayal tinggi.
Menyamai Boruto hanyalah angan kosong. Kau tidak akan sanggup menghadapinya. Code membalas dengan nada tajam, aku tahu, jika sekarang aku bertemu Boruto, aku mungkin akan mati. Tapi itu tidak akan terjadi. Otsutsuki tertinggi tidak akan membiarkanku mati begitu saja. Aku akan memakan buah cakra dari planet ini, dan menjadi dewa Otsutsuki tertinggi. Aku akan melanjutkan tujuan Ishiki Otsutsuki. Mitsuki menjawab dengan sinis, aku tidak habis pikir. Kenapa kau begitu mengagumi makhluk sekelas Ishiki Otsutsuki? Padahal dia itu tidak lebih dari makhluk rendahan. Wajah Code langsung berubah marah. Ia berkata dengan geram, jangan pernah menghina Ishiki. Dia inspirasiku. Sekali lagi kau katakan itu, aku akan menghabisimu. Tapi Mitsuki tetap santai dan berkata lagi, aneh saja, ada orang yang bisa mengagumi makhluk serendahan itu. Amarah Code langsung memuncak. Ia memasukkan tangannya ke dalam sabuk hitam di dekat kakinya. Tangan Code lalu muncul dari sabuk hitam di dekat kaki Mitsuki dan menarik tubuhnya. Dalam sekejap, Mitsuki terlempar ke samping Code. Dengan cepat, Code menusuk dada Mitsuki dan langsung meledakkan bom cakra dari karma putihnya. Ledakan itu menghantam keras, membuat Mitsuki terpental dan kehilangan kedua tangannya. Melihat Mitsuki dalam keadaan lemah, Code kembali menyerang dengan Tomogoroshi no Haikotsu. Namun Orochimaru mengulurkan tangannya, memunculkan ular, dan menarik tubuh Mitsuki agar menjauhi bahaya. Sementara itu, Kaguya yang melihat situasi tersebut berkata kepada Himawari, Himawari, tolong sampaikan pada Orochimaru dan Itachi. Sepertinya Code dan Delta sudah menerima kekuatan dari Otsutsuki tertinggi. Aku yakin dia telah membagikan cakra Shinjutsu dalam jumlah besar kepada mereka. Himawari terkejut dan bertanya, kalau begitu, apakah kau bisa merasakan sesuatu dari tubuh Code? Kaguya mengangguk, tentu. Ada aura gelap dan mengerikan dari tubuhnya. Tidak salah lagi, itu berasal dari Otsutsuki tertinggi yang sedang dilawan oleh Boruto. Dan satu hal penting lagi, aku ingin beritahu padamu. Rival dari ayah Momoshiki yang selama ini ada di dalam Jogan Boruto, ternyata dia bukan sosok baik. Aku baru menyadarinya setelah kejadian sebelumnya. Sebaiknya kau segera buat bunshin dan beritahu ayahmu serta Sasuke. Tapi untuk saat ini, jangan beritahu Boruto dulu soal ini. Himawari makin bingung dan bertanya, tunggu, apa maksudmu? Selama ini dia selalu membantu Boruto dan aliansi. Bagaimana bisa dia adalah orang jahat? Kaguya menjawab dengan tenang, Otsutsuki tertinggi memiliki akses komunikasi dengan rival ayah Momoshiki itu. Aku mendeteksi sinyal komunikasi mereka belum lama ini. Himawari lalu bertanya lagi, kenapa mereka bisa berkomunikasi? Apa yang sebenarnya sedang mereka rencanakan? Apa mungkin rival ayah Momoshiki bisa keluar dari Jogan kakakku? Kaguya menanggapi, aku masih menyelidikinya. Tapi ada kemungkinan besar mereka sedang menyusun rencana berbahaya. Himawari pun menatap Kaguya dengan serius, kalau begitu, bagaimana denganmu? Apa kau juga sedang menyembunyikan sesuatu? Jangan-jangan kau juga berniat jahat terhadap kami? Katakan yang jujur sekarang juga. Kaguya tersenyum kecil dan menjawab, Himawari, kau tidak perlu cemas. Aku tidak berniat jahat. Aku ada di pihak kalian, pihak planet bumi. Aku sudah tidak diterima lagi di klan Otsutsuki sejak aku memakan buah cakra di masa lalu. Aku memiliki tujuanku sendiri, untuk melindungi dunia ini. Himawari menatapnya dan berkata pelan, kalau begitu, aku akan mempercayaimu. Aku sudah menganggapmu seperti ibuku sendiri. Tapi ingat, kita sama-sama perempuan. Tolong jaga kepercayaan ini, jangan sampai kau hancurkan. Kaguya menjawab dengan tulus, aku akan menjaganya, Hima. Aku sudah tidak punya tempat di klan lamaku, jadi sekarang tujuanku hanya satu, menjaga dunia ini dari kehancuran. Lalu adegan berpindah saat Obito akhirnya benar-benar terkena serangan langsung dari Dewa Otsutsuki tertinggi. Tubuhnya perlahan mulai berubah menjadi abu. Ini adalah takdir yang pahit yang tidak bisa dihindari. Sarada yang berada sangat dekat dengannya langsung terdiam, dan tanpa bisa dikendalikan, air mata mulai mengalir dari matanya. Ia tidak pernah menyangka akan melihat seorang shinobi seperti Obito mati dengan cara seperti ini. Dengan suara bergetar, Sarada berkata, Paman Obito, kenapa harus seperti ini? Kenapa kau harus pergi sekarang? Obito yang wajahnya mulai memudar menjadi abu masih sempat membuka mata dan menatap Sarada. Ia berkata pelan, Sarada, kenapa kau menangis?
Tidak perlu menangis untuk seorang shinobi yang mati karena berjuang. Menangisi kematian seorang pejuang seperti aku itu hanya akan menjadi sebuah penghinaan bagi jalan hidup seorang ninja. Sarada cepat menjawab dengan suara terbata, bukan begitu maksudku. Aku tidak menangis karena aku mengasihanimu. Aku menangis karena aku tidak bisa menerima kenyataan harus kehilanganmu. Aku belum siap untuk melihatmu pergi. Obito tersenyum meski tubuhnya semakin melemah. Ia menatap Sarada dengan lembut dan berkata, "Sudahlah, ini bukan sesuatu yang perlu kau sesali. Aku sudah membuat banyak kesalahan besar di masa lalu, menyakiti banyak orang, dan menyebabkan begitu banyak penderitaan. Mungkin inilah caraku untuk menebus semua dosa yang pernah aku buat." Sarada terdiam, air matanya terus mengalir tanpa henti. Ia menundukkan kepala karena merasa tidak sanggup melihat Obito seperti ini. Obito kemudian berkata lagi dengan suara yang makin lemah, "Tubuhku sudah tidak bisa bertahan lama. Serangan Tomogoroshi no Haikotsu milik Dewa Otsutsuki tertinggi ini, jauh lebih mematikan daripada teknik milik Kaguya. Proses perubahan tubuhku menjadi abu terjadi sangat cepat. Karena itu, sebelum aku benar-benar hancur, aku ingin memberikan sesuatu padamu. Kedua mata ini, aku ingin kau memilikinya, Sarada." Sarada mengangkat wajahnya dengan ekspresi bingung. "Apa? Aku? Tapi, kenapa aku? Apa aku pantas menerima itu?" tanyanya dengan suara ragu. Obito menjelaskan dengan tenang, "Sebenarnya aku ingin memberikan kedua mata ini kepada Kakashi. Dia adalah sahabat terbaikku, orang yang selalu berdiri di sisiku, bahkan setelah semua yang aku lakukan. Tapi Kakashi saat ini terjebak di dimensi Momoshiki. Tidak ada waktu bagiku untuk menunggunya kembali. Jadi, aku percayakan ini padamu, Sarada. Kau adalah satu-satunya wanita penerus Uchiha. Jagalah mata ini dan gunakan dengan baik." Dengan tangan yang mulai kehilangan bentuk, Obito perlahan mencongkel kedua matanya sendiri dan menyerahkannya kepada Sarada. "Pasangkan mata ini. Jika kau memasangnya, dojutsu milikmu akan berevolusi menjadi bentuk Eternal Mangekyo yang jauh lebih kuat.